Di pinggiran kota kecil yang tenang, berdiri sebuah rumah sakit tua yang sudah lama tidak beroperasi. Bangunannya sudah rapuh, cat-cat temboknya terkelupas, dan jendela-jendelanya pecah. Meski begitu, banyak orang yang mengatakan bahwa rumah sakit itu masih berpenghuni. Bukan oleh manusia, tapi oleh arwah-arwah yang tidak pernah bisa pergi. Cerita ini berawal dari seorang pemuda bernama Andi, yang sangat suka tantangan. Ia mendengar cerita-cerita menyeramkan tentang rumah sakit tua itu dari teman-temannya dan merasa tertarik untuk membuktikannya sendiri. Suatu malam, dengan peralatan kamera dan senter di tangannya, Andi memutuskan untuk memasuki rumah sakit tersebut. Saat melangkah masuk ke dalam gedung, suara pintu tua yang berderit menyambutnya. Di dalam, koridor gelap dan penuh dengan bayang-bayang mengintimidasi membuat bulu kuduk Andi meremang. Namun, rasa penasaran membuatnya terus melangkah maju. Di salah satu ruangan, ia menemukan sebuah catatan tua yang berdebu. Isinya adalah tulisan tangan yang menceritakan tentang seorang dokter bernama Dr. Suryo, yang dulu bekerja di rumah sakit itu. Menurut catatan, Dr. Suryo adalah seorang dokter yang berdedikasi, namun ia menjadi gila setelah istrinya meninggal dalam kecelakaan mobil. Kegilaan itu membuatnya melakukan eksperimen mengerikan pada pasien-pasiennya, yang akhirnya menyebabkan banyak kematian misterius di rumah sakit tersebut. Setelah itu, Dr. Suryo menghilang tanpa jejak. Saat Andi membaca lebih lanjut, ia mendengar suara langkah kaki di lorong. Jantungnya berdebar kencang. Ia memutuskan untuk mengikuti suara itu, berharap menemukan sumbernya. Suara itu membawanya ke ruang bedah yang penuh dengan peralatan medis berkarat dan meja operasi yang berlumuran noda darah kering. Di sana, ia melihat bayangan seorang pria mengenakan jas dokter tua yang berdiri membelakanginya. Andi berusaha menghubungi bayangan itu, namun saat ia mendekat, bayangan itu berbalik. Wajahnya tampak setengah hancur, dengan mata yang menatap tajam. Itu adalah Dr. Suryo. Sebelum Andi bisa bereaksi, Dr. Suryo mulai menghilang dan suara tangisan serta jeritan mengerikan memenuhi ruangan. Andi merasa seluruh tubuhnya menggigil ketakutan. Ia berlari keluar dari ruang bedah, mencoba mencari jalan keluar. Namun, setiap koridor yang ia lalui seakan berubah menjadi labirin yang tak berujung. Tiba-tiba, Andi mendengar suara seseorang memanggil namanya. Itu adalah suara lembut seorang wanita. Ia mengikuti suara itu dan tiba di sebuah kamar rawat inap yang tampak lebih bersih dibandingkan ruangan lain. Di atas ranjang, ada seorang wanita cantik dengan pakaian pasien rumah sakit. Wanita itu tersenyum lembut padanya dan berkata, "Terima kasih sudah datang. Aku adalah istri Dr. Suryo. Arwahku terjebak di sini bersamanya. Kau harus membantuku membebaskan arwahnya agar kami bisa tenang." Dengan gemetar, Andi menanyakan bagaimana caranya. Wanita itu memberikan sebuah pisau bedah tua dan berkata, "Tusuk jantungnya dengan ini. Hanya dengan begitu, arwahnya akan bebas." Andi tidak punya pilihan lain selain mengikuti instruksinya. Dengan langkah berat, ia kembali ke ruang bedah dan menemukan bayangan Dr. Suryo yang kini tampak lebih nyata. Dengan keberanian yang tersisa, Andi menusukkan pisau bedah itu ke jantung Dr. Suryo. Sebuah teriakan nyaring menggema, dan bayangan itu menghilang dalam sekejap. Tepat saat Andi menghela napas lega, ruangan itu mulai runtuh. Ia berlari sekuat tenaga keluar dari rumah sakit yang mulai ambruk. Ketika ia berhasil keluar, ia melihat gedung itu runtuh sepenuhnya di belakangnya. Namun, yang paling mengejutkan, di saku bajunya, Andi menemukan sebuah foto tua. Foto itu memperlihatkan Dr. Suryo, istrinya, dan seorang anak kecil yang sangat mirip dengan Andi. Di belakang foto itu tertulis, "Untuk Andi, anakku tersayang. Semoga kau bisa hidup lebih baik." Dengan perasaan campur aduk, Andi menyadari bahwa dirinya mungkin adalah keturunan Dr. Suryo, dan itulah alasan kenapa ia bisa masuk dan keluar dari rumah sakit itu. Perasaan aneh mengisi dirinya, antara lega dan ketakutan akan kenyataan yang baru ia temukan. Dan di malam itu, Andi bersumpah tidak akan pernah kembali ke rumah sakit tua itu lagi.